Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus, kita mulaikan ibadah kita dan kita berhadapan dengan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ada kesempatan buat kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk pada saat ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 129. Hai langit bumi, nyanyilah. Hai langit bumi, nyanyilah, puji nama Tuhan. Dan Ia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan. Dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Tuhan Allah yang mulia, pujilah nama-Nya. Dan kita jadi domba-Nya, dijaga oleh-Nya. Bersukalah, bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan. Dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Masuk dalam halaman-Nya dan bersukaria. Bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan. Dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Dan pada saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati pemikiran kita. Kita akan bersatu di hadapan Tuhan. Ada pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, serangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan
hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua yang kuberikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami, kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya ingin menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat kami dan hati Tuhan benar-benar bersuka cita, menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya jadilah surut dan kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya pujian kami, penyembahan kami, hanya untuk kehormatan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Dan pada saat ini, kita akan diberkati melalui kesaksian dari satu calon hamba Tuhan, kandidat Yonas Kartodasono. Haleluya. Selamat pagi, Obseri Korops dan seluruh jemaat di Jebel Selamatan Korops 1 Palu. Rasa syukur yang tak terhingga karena kita bisa berjumpa meskipun di dalam jaringan. Dan kita bersyukur, khususnya saya pribadi juga bersyukur karena diberikan Tuhan kesempatan dan anugerah untuk dapat menyampaikan kesaksian saya tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan saya dan apa yang saya alami bersama-sama dengan Tuhan. Khususnya ketika saya sedang menjalani proses adaptasi sebagai kandidat di LKSLU atau kita lebih mengenalnya dengan Panti Werda Usia Tresno Mukti di Turen, Kabupaten Malang. Puji Tuhan saya sehat, saya kuat, saya bertambah-tambah, dan meskipun di tengah pandemi seperti ini, kalau kita lihat berita Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan kasus yang begitu signifikan. Dan ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi banyak orang yang tinggal di daerah Jawa Timur. Tapi itu tidak menjadi ketakutan bagi saya pribadi karena saya tahu Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah menolong saya pada waktu yang lampau, pasti akan terus menolong. Pada akhirnya Tuhan berkenan untuk menolong saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Saya sudah menginjak masa adaptasi bulan yang ke-11 pada bulan ini, dan saya terus merasakan bagaimana Tuhan menyertai hidup saya. Tuhan memberikan banyak pelajaran-pelajaran penting di proses kekandidatan saya di tempat ini. Saya bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi, karena saya mendapatkan begitu banyak pelajaran mengenai kehidupan, mengenai rencana Tuhan, mengenai apa itu doa, mengenai apa itu pentingnya pergumulan. Dan saya melihat ketika saya menjalani proses adaptasi, saya terbuka, pikiran saya terbuka kembali, dan saya memiliki makna baru tentang pelayanan. Apa itu pelayanan? Pelayanan bukan hanya apa yang ditampilkan di atas mimbar. Pelayanan bukan hanya bagaimana menunjukkan potensi saya di depan orang banyak, tetapi pelayanan itu juga dapat dilakukan ketika kita menempati atau kita melakukan sesuatu di pojok-pojok, di tempat-tempat yang terkecil, di tempat-tempat yang tidak pernah dilihat orang sekalipun. Dan itu saya pelajari di tempat ini. Pelayanan itu berbicara hal yang besar, hal yang kompleks, bukan saja yang dilihat orang, tetapi apa yang tidak dilihat orang. Karena kita tahu bahwa pelayanan kita dilihat oleh Tuhan. Guru saya pernah mengatakan, pelayanan itu adalah dari WC sampai ke atas mimbar. Dan itu saya alami di tempat ini. Apa yang saya pelajari sebelumnya di kampus saya saya tidak dapati di tempat ini, dan itu seharusnya saya pelajari dengan sungguh-sungguh, dan bersyukur kepada Tuhan untuk waktu-waktunya yang begitu luar biasa, memberikan saya kesempatan untuk dapat belajar banyak hal. Saya belajar juga tentang bagaimana hidup dalam pergumulan, hidup di dalam doa yang sungguh-sungguh, hidup dalam permintaan-permintaan yang khusus kepada Tuhan. Karena selama ini saya berusaha untuk melakukan apa yang saya inginkan, tetapi lewat kekandidatan saya belajar untuk mendengar suara Tuhan lebih dalam lagi dan lebih jelas lagi. Saya mengubah banyak hal yang saya alami di tempat ini. Saya mengubah pola hidup saya mengubah pola doa saya mengubah cara pandang saya kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang indah. Dulu saya berusaha meminta kepada Tuhan agar situasi di sekitar saya harus sesuai dengan hati saya. Tetapi di sini saya belajar supaya Tuhan mengubah hati saya dan menyesuaikan hati saya untuk menghadapi situasi yang ada di sekitar saya. Kalau dulu ketika saya menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan hati saya berusaha untuk menghindarinya. Tetapi sekarang ketika situasi tidak sesuai dengan keinginan saya harus belajar menghadapinya, karena saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya untuk menuntun saya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa kenapa Yonas baru masuk sekarang, tidak dari dulu. Seandainya dari dulu pasti dia sudah berpangkat ini dan berpangkat itu. Saya ingin mengatakan bahwa inilah waktu Tuhan buat saya. Inilah jawaban doa dari orang-orang terdekat saya, khususnya kedua orang tua saya, untuk saya. Bagi manusia mungkin waktunya terlambat, tetapi bagi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Bagi Tuhan waktunya selalu tepat. Karena saya yakini bahwa Tuhan memiliki cara dan waktu tersendiri, dan juga cara dan waktu yang berbeda bagi setiap orang. Tetapi pada akhirnya bertujuan pada satu titik, yaitu kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan tidak dapat ditunjukkan dengan cara yang sembarangan. Kemuliaan Tuhan harus ditunjukkan dengan proses yang begitu panjang. Dan saya sedang di dalam proses itu. Saya harus lewati proses yang begitu rumit, yang begitu kompleks untuk sampai pada tahap seperti hari ini. Saya banyak lewati banyak tantangan dan perdebatan dengan Tuhan. Saya bertanya jawab dengan Tuhan. Saya melewati banyak masalah yang harus saya hadapi, namun juga saya belajar banyak hal dari masalah-masalah yang saya lakukan sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah
proses dari Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saya. Saya tidak bisa menghindari proses itu, saya tidak bisa menyangkal, dan saya tidak bisa berkata tidak untuk perintah atau kehendak yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan saya. Tetapi saya ingin mendefinisikan kasih Tuhan buat saya. Kasih Tuhan itu kasih yang berproses di dalam satu timeline kehidupan yang panjang, yang rumit bagi kita. Tetapi sesungguhnya itu tidak bagi Tuhan, sederhana bagi Tuhan. Karena pada akhirnya Ia ingin menempatkan kita, ingin menempatkan saya dan saudara dalam satu keadaan, kondisi kemuliaan, kondisi kebaikan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, kehidupan istri, kehidupan anak-anak saya, kehidupan kami dalam keluarga, dan Ia memberikan waktu-waktu yang baik untuk semua itu. Dan jika sampai pada tahap ini, sekali lagi itu hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih secara khusus bagi Gereja Bala Keselamatan Korps 1 Palu, karena Tuhan bukan kebetulan menempatkan saya di korps tersebut untuk melayani Dia, dan saya belajar banyak tentang pelayanan. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mendukung pelayanan, orang-orang yang mendukung saya, dan saya sangat berterima kasih untuk semuanya itu. Satu ayat dalam firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Inilah satu keyakinan saya tentang waktu Tuhan, bahwa Tuhan memiliki hari tersendiri, Tuhan memiliki waktu tersendiri untuk menjadikan saya, untuk menjadikan kita semua alat kemuliaan Tuhan, dan itu harus melalui proses yang begitu panjang, dan inilah proses yang sedang saya jalani itu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kesempatan saya bisa menyampaikan kesaksian saya, dan kiranya kita terus hidup dalam perlindungan Tuhan, kita terus hidup dalam berkat Tuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati pandemi ini, dan kita akan diberikan sehat kuat oleh Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul satu dengan yang lain kembali seperti sedia kala, dan kita bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada pujian yang berkata, tiba saatnya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Mari bersama-sama dengan sorak-sorai kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan
nyatakan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya kena percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, kita penuh dengan sukacita pada saat ini. Saya persilakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena kepaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan pujian dari buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 16. Segala kemuliaan bagi Allah Rahman. Kemuliaan bagi Allah Rahman, putranya Dia berikan sebagai kurban untuk menebus dosa isi dunia. Olehnya pintu surga telah terbuka. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya, hormatilah Dia karena jasanya. Tebusan yang mulia oleh darahnya, bagi orang yang percaya padanya. Juga yang terjahat dapat diterima jikalau menyesal akan dosanya. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya, hormatilah Ia karena jasanya. Kita sudah memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan. Dan pada saat ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan
benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburi untuk kita sekalian. Bersama-sama kita angkat pujian. Firman-Mu berkata Kau bersertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami dimanapun kami berada melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Sidang Jumat Tuhan yang kekasih, Jumat Tuhan di mana saja kita berada masing-masing, di rumah kita atau di dalam kelompok kecil. Saat ini kita bersyukur dan kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Firman Tuhan yang kita baca
Mazmur 91. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sampai di sini firman Tuhan kita baca. Dalam konteks firman Tuhan kita baca ini, Mazmur 91 dari ayat 4 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara sekalian, judul firman Tuhan yang kita hendak renungkan dalam ibadah ini ialah Allah perlindungan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 91 adalah janji Tuhan yang terbesar di dalam kitab Perjanjian Lama. Mazmur ini ditulis ketika wabah penyakit sampar atau sama halnya dengan virus yang sekarang kita alami. Pada saat penyakit sampar atau virus menimpa bangsa Israel selama 3 tahun, 70 orang meninggal pada zaman hakim-hakim. Sehingga Mazmur 91 yang kita baca ini disebut Mazmur perlindungan. Saudara-saudara, Allah melindungi dengan sayapnya, yang artinya sayap kasih sayang Tuhan, sayap penghiburan, sayap kesehatan, sayap kesejahteraan bagi anak-anaknya, bagi jemaatnya dari Tuhan. Ungkapan perlindungan di bawah sayapnya adalah bahasa kiasan atau simbol yang mempunyai kaitan dengan cara seekor induk ayam melindungi anak-anaknya dari bahaya. Ungkapan berlindung bawah sayap Tuhan membawa perasaan kita aman, saudara-saudara. Membawa perasaan kita aman, nyaman, tentram, dan segenap jiwa raga kita tentram dimanapun kita berada. Sekalipun saat ini secara manusia biasa sulit kita mengatakan ketentraman, kenyamanan dalam hidup karena dunia sedang diserang wabah penyakit sampar atau yang dikenal virus corona. Bagaikan anak ayam dilindungi atau diselimuti sayap induknya. Hal ini menunjukkan betapa indahnya jadi anak-anak Tuhan. Betapa indahnya menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang adalah perlindungan kita dari virus ini. Saudara-saudara, Mazmur 91 ayat 4 adalah janji Allah yang tertinggi sebagai tempat perlindungan dan rasa aman di dalam situasi seburuk apapun. Dan dimanapun kita berada, seperti apa yang kita alami saat ini. Berperang melawan virus corona. Allah berjanji, saudara-saudara, tidak pernah meninggalkan kita. Janji Allah tidak pernah berubah. Janji Allah melindungi kita dari badai virus corona, asal kita tetap berserah dan setia memegang janjinya. Mazmur 91 adalah janji Allah yang tertinggi, janji pernyataan Tuhan bagi kita yang merupakan sebuah penopang yang tidak terpatahkan dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan tidak pernah berubah. Di bawah sayapnya kamu akan berlindung. Tempat yang paling aman
dari situasi paling buruk, pelindungan dari virus corona ini, Dia satu-satunya yang sangat pasti, yaitu kita berlindung di bawah sayap kasih Tuhan. Kita berlindung, kita berserah di bawah sayap kemahakuasaan ilahi di dalam Yesus Kristus. Orang yang hidup di bawah sayap kasih Tuhan menikmati hidup yang sangat memuaskan. Sayap perlindungan Kristus adalah tempat penyerahan dan persekutuan dengan Kristus bagi jemaat Tuhan, khususnya jemaat Korintus 1 Palu. Saudara-saudara, saat ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk masuk pada tempat perlindungan sayap kasih-Nya. Kita masih diberi waktu atau kesempatan untuk kita beribadah, bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan di rumah sendiri atau di dalam persekutuan pribadi masing-masing. Perlindungan Allah tetap tidak pernah berubah. Perlindungan Allah di dalam Kristus adalah perlindungan yang sempurna, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita membangun kedekatan dan penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita memberi kesempatan bagi Tuhan untuk memasuki wilayah kehidupan kita, dan kemudian Dia mengayomi kita bagaikan pengayoman seekor induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayap kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Tuhan kiranya menjadi perlindungan bagi kita semua, sebagaimana yang disimbolkan bagaikan induk ayam melindungi anak-anaknya. Kita punya pengharapan di dalam kasih Kristus, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan yang indah bahwa perlindungan yang sempurna adalah satu-satunya di dalam Yesus Kristus yang melindungi kami, yang disimbolkan bagaikan seekor induk ayam menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Betapa indahnya hidup di dalam Kristus, mempunyai perlindungan yang sangat sempurna. Kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa dilindungi dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Tuhan, kami telah menyampaikan persembahan kami kepadamu. Tuhan memberkati persembahan kami agar bermanfaat bagi pelayanan khususnya di gereja Tuhan di Korintus 1 Palu. Tuhan memberkati seluruh jemaat di Korintus 1 Palu. Sudah sekian lama kami tidak sempat saling berdekatan karena keadaan, tetapi kami tetap saling dekat bersama Tuhan di dalam ibadah kami masing-masing. Mereka yang sakit, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, jamahlah mereka. Pagarilah umat-Mu, Tuhan. Pagarilah jemaat Korintus 1 Palu dari virus yang mengancam. Kami bersyukur selama ini tidak ada seorang pun anak Tuhan di Korintus 1 Palu ini yang terkena virus. Oh Tuhan, kami bersyukur. Ini semata-mata karena genapnya janji Allah melindungi setiap orang yang percaya. Sehingga jemaat Korintus 1 Palu khususnya, umat-Mu tidak ada yang terkena virus. Virus jauh daripada kami. Karena kami adalah mendapat perlindungan kasih sayang Tuhan di bawah sayap kasih Yesus Kristus. Tuhan menjamah mereka yang sakit. Tuhan memberkati para lansia, memberkati opsir pemimpin kami Korintus 1 Palu, Mayor Panorante dan Nyonya, serta Letnan, serta memberkati seluruh staf dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Korintus 1 Palu, para pemuda-pemudi kami GPS, kaum ibu, kaum pria, para opsir setempat. Tuhan berkati semua, pagari kami Tuhan dari serangan virus corona. Kami aman di dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau melindungi kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan pada saat ini, kita akan menutup ibadah kita, menerima berkat Tuhan. Tetapi saya jemput sekalian
Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita ke pujian dari buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 359. Kita prajurit. Kita prajurit di dalam bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Kita tak berhenti perang tapi maju terus hingga dunia menjadi milik Kristus. Yang menanglah bala Yesus, mari kita membawa yang berdosa padanya wartakanlah pada segala bangsa. Darah Yesus memberikan sentosa. Biar keliling kita dosa dan kegelapan dengan pencobaan dan sengsara, tapi kita semua nanti pasti menang oleh karena Tuhan beserta kita. Dia menanglah bala Yesus, mari kita membawa yang berdosa padanya wartakanlah pada segala bangsa. Darah Yesus memberikan sentosa. Dia menanglah. Dia menanglah bala Yesus, mari kita membawa yang berdosa padanya wartakanlah pada segala bangsa. Darah Yesus memberikan sentosa. Jemaat Tuhan yang kekasih, dimanapun kita berada, palingkanlah diri kita kepada Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa, pimpinan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.